semua agama itu sama. A'udzubillah. Terus Terlalu jauh kalau mikirin dosa, kata dia. begitu ya? Iya, gitu kan sama klien. Terus dia jawab kayak gitu, saya jawab lagi kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat rahmat yang Allah anugerahkan, terutama yang telah menganugerahkan kepada kita Islam, yang dengan nikmat ini kita beribadah kepada Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Kita beriman kepada Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita untuk beriman kepada setiap nabi dan setiap rasul. Bagaimana estafet kenabian itu kita merasakan dan kita melihat. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita beriman kepada beliau, tapi tidak melupakan kenabian-kenabian sebelumnya. Semua nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu wajib kita mengimaninya. Dan subhanallah ikhwafillah, bagaimana Ka'bah dibangun oleh bapak para nabi dan para rasul, dibangun ulang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian bagaimana manasik haji itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijalani oleh setiap nabi, dari nabi-nabi Bani Israel sampai kemudian dengan Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membuat kita kaum muslimin yang ada di seluruh muka bumi jauh lebih mulia dari semua manusia yang lainnya. Kenapa demikian? Karena kita adalah di satu rombongan, satu gerbong dengan para nabi, para rasul. Bukan hanya Nabi kita Muhammad SAW, namun seluruh nabi, seluruh rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW, sampai Nuh alaihissalam, sampai Nabi Adam alaihissalam. Dan itu menjadikan agama ini adalah agama yang tertua yang ada di muka bumi. Sebagaimana firman Allah, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah dinul Islam. Alhamdulillah saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita memiliki tamu yang insyaallah sangat spesifik, sangat unik. Beliau adalah Master TL. Ya, Masya Allah. Beliau adalah seorang tour leader yang selalu membawa dan mengawal para jamaah. Sehingga di balik sosok beliau banyak kesan dan pesan, banyak tawa dan air mata yang beliau saksikan dan beliau dengarkan dari para jamaah. Barakallahu fiik, Akh Arif. Kifahaluk, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Kapan keberangkatan terakhir kapan? Bulan kemarin, Ustaz. Kemarin ya? Iya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Nah, boleh antum ceritakan sedikit tentang diri antum, Arif? Nah. Aduh, Ustaz, tadi kaget banget kalau dibilang Master TL. Oh, begitu banyak ya? yang lebih, Masya Allah. Takut sebenarnya, Ustaz. Begitu ya? Nggak masalah. Nah, setidaknya ketika seseorang memiliki optimisme itu akan menjadi memicu dia untuk menjadi jauh lebih baik. Insya Allah. Barakallahu fiik. Baik, sebenarnya sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif, Muhammad Arif, kayak itu, Ustaz. Muhammad Arif. Cuman biasanya kalau di sosial media itu ada nama panggung cerita, Ustaz. Oh begitu ya? Apa nama panggungnya nih? Arif Packer, Ustaz. Arif Packer. Packer. Iya. Masya Allah. Berarti suka apa, Ustaz? Suka nge-packing gitu ya? Suka nge-packing. Yang antum packing apa nih? Itu dia, packing diri terus jalan kemana. Masya Allah, gitu, Arif Packer. Dia berasal dari sana, terus apa namanya? Ya karena hobi jalan-jalan sih, Ustaz. Makanya sampai dipanggil Arif Packer kayak begitu gitu. Ya? Dan itu di tahun 2010. Oke. Udah mulai hobi jalan-jalan kayak Kemana itu hobi jalan-jalan nih? Macam-macam, Ustaz. Ada yang ke gunung, ada yang ke pantai. Kayak lokal, gitu. Interlokal. Ada domestik, ada internasional. Ada domestik, internasional. Iya, ya, tapi konsepnya itu backpacker pada saat itu. Nah, paling jauh kemana internasional? Paling jauh kalau saat ini ke Turki. Saat ini? Saat itu? Saat itu paling jauh kemana ya? Ke Rinjani, Ustaz. Iya. Sendiri. Oh, sendiri? Iya, naik gunung. Sendiri? Iya, Ustaz. Cari hantu? cari penampakan ke sono? Ya gitu. Iya lagi. Masya Allah, memang antum memang benar-benar Arif Packer nih. Masya Allah. Allah barik fiik, Masya Allah. Jadi saat ini apa yang kesibukan antum nih, Arif? Jadi alhamdulillah, Ustaz, kalau saat ini ya dari passion tadi, Ane mulai coba untuk ngebangun perusahaan travel juga, Ustaz. Gitu. Yang itu alhamdulillah namanya itu ada brandnya, ada Mulia Holiday. Mulia Holiday. Iya, dan satu lagi Umroh Mulia. Umroh Mulia. Iya. Ini beda nih, Mulia Holiday kemana nih? Mulia Holiday itu destinasi-destinasi yang sifatnya itu non umroh, Ustaz. Domestik. Domestik internasional. Domestik internasional. Iya. Non umroh. Non umroh, betul. Personal.
Grup. Konsepnya ada personal, ada grup, ada corporate, dan itu lebih ke ada edukasinya karena konsepnya itu halal lifestyle kayak gitu, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Kita naikin konsep halalnya, bahkan ketika kita terima corporate, kita pastikan ini semua konsepnya itu halal. Halal traveling, Masya Allah. Berapa lama paling lama perjalanan untuk Mulia Holiday ini? Perjalanan tripnya ini? Perjalanan tripnya tergantung dari kebutuhan klien, Ustaz. Kayak kalau misalnya paling lama saat ini tuh ke Turki. Turki itu kan rata-rata bisa sampai 10 hari. Gitu ya. Terus kalau umroh ya misalnya umroh plus Turki itu bisa mencapai 15 hari gitu kan. Atau misalnya umroh plus Dubai itu mencapai 11 hari kayak gitu. Tapi Swiss, Eropa ada? Ada permintaan tapi belum ada yang closing, Ustaz. Mudah-mudahan habis ini, Ustaz. Oh, amin ya Rabbal alamin. Closingnya dengan anak gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Syukur banget kalau bersama beliau. Insya Allah, tabarakallah. Jadi antum berangkat, artinya berangkatnya dari Mulia Holiday. Iya, berangkat. Gitu ya, awalnya begitu ya. Betul, Ustaz. Selama perjalanan Mulia Holiday ini, ketika antum masih pegang Mulia Holiday, belum umrah mulia nih. Iya, betul. Ada yang internasional? Yang keluar negeri? Ada ya? Ada. Tapi artinya semua antum kesana kemari tapi belum kepikir untuk umrah gitu? Nah itu Ustaz, aduh. Iya betul. Begitu ya? Iya. Masya Allah. Berapa tahun antum jalanin ini international trip tapi non umrah? Dari tahun 2019. Oke. Tapi 2019 itu kan mulai holiday kayak gitu, Ustaz. Sementara kalau sebelum itu emang aneh juga hobi jalan-jalan. Tapi itu pun juga nggak terpikirkan untuk umroh kayak gitu. Subhanallah. Karena aneh dulu mikirnya, bahkan aneh tuh pernah ada titik yang hampir dikatakan merasa kayak semua agama itu sama. A'udzubillah. Terus Alhamdulillah ya. Masya Allah. Jadi dari situlah aneh coba untuk pernah punya titik balik untuk kembali lebih hijrah kayak gitu kan. Kenapa sampai terpikir ke sana? Ada satu titik yang membuat Anda itu kepikiran untuk kembali lagi sholat, ibaratnya merasakan. Enggak, pertanyaan Ana, antum insya Allah berangkat dari keluarga Muslim begitu ya? Betul. Dari insya Allah mungkin dari keluarga Muslim yang terdidik begitu. Iya. Begitu ya? Alhamdulillah. Sampai terpikir untuk sampai menjadi berpemikiran semua agama sama itu bagaimana? Dari hobi traveling juga, Ustaz. Apa yang dalam tanda kutip merusak dari hobi traveling? Sebenarnya sih bukan, sebelum traveling itu Anda mikir gitu kan, kok orang pada saat itu Anda lagi kerja gitu ya, sibuk dengan dunia kerja. Alhamdulillah kerjaan itu boleh dikatakan dia growth lah gitu, dari aneh cuman jadi pramuniaga, terus jadi SPB, sampai jadi sales marketing, sampai jadi manajer marketing gitu kan di resort gitu. Itu kan naik ibaratnya levelnya. Tapi langkah-langkahnya itu kok aneh ngelihat sekeliling aneh tuh selalu kayak nggak ada rasa syukur gitu kan. Bahkan ketika misalnya menerima gaji tetap ngeluh, terus di jalan udah ada kendaraan tetap ngeluh kayak gitu. Belum lagi teman yang curhat masalah kehidupan kayak gitu. Terus aneh mikir kok kayaknya orang tuh dunia ini yang di jalan itu fake semua kayak gitu, Ustaz. Jadi sampai akhirnya Anda pun juga berpikir akhirnya ini semua bullshit lah kayak gitu kan. Terus Anda berpikir untuk pencarian jati diri lah kayak gitu. Sampai saat itu Anda langsung keluar, Anda cuma ngelihat video orang. Terus itu tentang Indonesia Timur, Anda keluar, besoknya langsung keluar ngajuin pengunduran diri ke perusahaan. Cuman gara-gara ngelihat video itu, terus habis itu langsung pergi berangkat ke Indonesia Timur. Iya. Dan itu step by step benar-benar rasain kayak backpackeran gitu. Dari yang namanya ke Jogja, terus habis itu ke Bali, terus habis itu ke Lombok gitu kan. Itu benar-benar yang ngeteng-ngeteng jalan. Sendiri aja. Iya. Masya Allah. Jadi antum melihat dari sikap perilaku kehidupan masyarakat secara umum yang adalah umat Islam, yang mereka itu kurang syukurnya terhadap penerimaan yang mereka terima, kurang sabarnya terhadap ujian mereka alami. Terus kemudian antum lihat ya kayaknya Muslim sama non Muslim sama aja kayaknya begitu. Betul. Begitu ya. Termasuk diri Anda juga sebenarnya, Ustaz. Antum merasakan kondisi yang sama. Kok juga rasanya nggak beda dengan yang lain begitu. Benar. Kayak nggak menemukan rasa bahagia kayak gitu. Jadi ini diantara hal yang perlu ditangkap, yang dipahami oleh sebagian besar kita umat Islam, bahwa ajaran-ajaran Islam itu sangat mulia dan memuliakan penganutnya. Tapi tidak akan berfungsi bagi mereka yang tidak mau menghadapkan dirinya untuk belajar dan mengamalkan. Pasti begitu. Karena janji Allah,
man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki maupun wanita, dan dia beriman kepada Allah, maka sungguh pasti kami akan membuat hidupnya hidup yang baik. Dan kami akan balas perbuatan mereka lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Nah, subhanallah. Jadi ketika ini anak pahami bahwa banyak anak-anak muda juga mengalami kondisi yang sama. Betul. Dia terlahir dari keluarga muslim secara kultural, begitu sebagai muslim, kalau orang tua, lingkungan dan lain sebagainya. Namun mereka menjadikan tradisi budaya Islam ini bukan lagi sebagai sebuah agama, sebuah way of life, sebuah metode hidup, manhajul haya, tapi mereka menjadikan itu sebagai bagian dari tradisi yang mereka lahir, tumbuh dan besar dari situ. Sehingga banyak nilai-nilai terutama hati seperti keikhlasan, kesabaran, syukur kepada Allah itu tidak tertanamkan dengan baik. Begitu ya, Rif ya. Nah, kemudian terbersitnya umroh ini gimana ceritanya nih? Terbesitnya umroh, jadi karena di Mulia Holiday gitu ya kan, biasa bawa perusahaan gitu, Ustaz. Jadi kan kita dilanda pandemi nih, Ustaz. Begitu pas 2020 sampai 2021 pandemi, nah mulailah new normal. Nah 2021 itu Ana benar-benar mulai dapat orderan gitu. Jadi bukan Mulia Holiday tapi awalnya Mulia Holiday ada juga gitu, tapi dari teman-teman travel yang lain. Jadi kebetulan Ane walaupun ibaratnya ada usaha, tapi Ane juga buka jalan buat teman-teman owner travel untuk di backup Ane sebagai TL kayak gitu. Apalagi kalau ada permintaan, Rip bisa nggak bantu perusahaan ini, bisa nggak bantu travelan ini kayak gitu. Dan Ane selalu buka jalan, oh ya bisa gitu loh. Gitu ya. Iya, jadi Ane selalu ambil kayak gitu. Makanya jadi job itu pada saat pas new normal itu ada terus, start alhamdulillah gitu tiap bulan. Termasuk Mulia Holiday juga ada terus corporate kayak gitu, ada outing, ada outbound gitu kan. Nah mungkin dari situ Ane ada ngerasa rezeki ada lebih lah. Dulu pada saat pas flashback sebelum-sebelumnya, Ane janji pernah dalam diri ketika Ane ada rezeki, Ane pengen orang yang harus senang duluan itu orang tua Ana. Masya Allah. Kayak gitu. Karena kebetulan memang kita dulunya ekonomi rendah gitu, Ustaz. Alhamdulillah begitu pas Ane ada sedikit rezeki, Ane langsung niatin dan alhamdulillah ada kayak gitu. Padahal pada saat itu tuh uang di ATM tuh masih ngepas sebenarnya gitu. Cuman ada 30 juta tapi daftar umroh, Ustaz. Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Jadi untuk siapa nih? Orang tua. Ane daftarin orang tua. Jadi Ane emang niat pengen umroh, udah mulai gitu ya. Tapi Ane niatin untuk orang tua dulu. Gitu. Nah begitu Ane daftarin mereka, Ane buka jalan juga sama keluarga gitu kan, nama saudara-saudara. Mau tiket ke surga nggak gitu? Ini orang tua udah Ane daftarin nih gitu kan. Ayo kalau ya kita sama-sama deh gitu kan. Ane buka peluang buat mereka juga. Dan alhamdulillah semua akhirnya sepakat juga keluarga besar. Nah begitu abis umrohin orang tua, dan ternyata kalau ibaratnya ke Baitullah itu katanya emang rezeki itu bakalan nambah setelahnya. Gitu. Dan itu Ane rasakan ternyata 2 bulan kemudian Ane diundang gitu. Berangkat umroh. Iya, jadi Ane daftarin orang tua ini waktu itu ke umrohnya temen, Farhan namanya, Hanania, sekarang lagi viral banget kan. Masya Allah. Nah itu Ane daftarin, Ane titip banget sama beliau. Pada saat itu ternyata jamaahnya ternyata cuma 10, Ustaz. Karena sedikit ada kendala pada saat pas awal keberangkatan. Jadi yang berangkat itu cuma 10 dan Farhan sebagai tour leadernya langsung. Masya Allah. Gitu, foundernya. Jadi Ane titip banget sama beliau, kebetulan kita temenan juga, kenal. Han, Ane titip banget ya orang tua, karena Ane nggak bisa ikut, dan ini udah sepuh mereka. Ane khawatir kalau kaki ibu Ane tuh suka sakit, bilang gitu kan. Oh iya bang, siap gitu. Nah 2 bulan kemudian, tiba-tiba beliau bertamu ke rumah gitu kan. Terus bawa jinjingan lah, dia sowan, terus pas silaturahmi ternyata dia ada yang diungkapkan juga, ada maksud yaitu bang Ane lihat antum berangkat terus nih gitu kan, tour leader. Oh iya alhamdulillah kayak gitu kan, kita juga new normal nih, nanti juga kan kita saling doa aja lah gitu kan, mudah-mudahan rezeki ada lagi nih gitu kan. Terus dia minta tiba-tiba bisa nggak berangkat umroh sama kita gitu kan, abang jadi TL umroh. Hah serius ente gitu kan. Itu bener-bener Ana belum pernah berangkat umroh, Ustaz. Belum pernah berangkat, tapi begitu pas diomongin, Ana kayak mikir bercanda. Ente bercanda kali gitu kan. Seriusan, beneran bang. Terus Ana mikir, ya Allah apa emang ini
cara engkau mengijabah doa ana kayak gitu kan. Masya Allah. Terus iya saat itu emang beneran aku pengen banget Ustadz gitu kan. Terus saya bilang kalau emang ente beneran yakin, ana insya Allah Bismillah tak bilang. Gitu ya? Iya. Jadi pada saat itu ya waktu itu langsung bener-bener mikir apa ya bener bisa gitu. Karena emang bener-bener belum pernah umroh. Tapi Farhan bilang pada dasarnya sama Bang, antum kan backgroundnya kan tour leader kayak gitu ya. Jadi bedanya apa nih kalau sama yang nggak umroh? Nah bedanya kalau TL jalan-jalan ya ibaratnya lo kan pasti bakalan seneng-seneng Bang gitu. Kalau umroh, nah itu dia, ini yang gue takutin nih gitu. Karena membawa orang ibadah gitu kan, takutnya nanti salah-salah aku punya tanggung jawab sama Allah kayak gitu. Itu sih yang saya takutin Ustaz. Antum jadi TL rombongan umroh dan antum pertama kali berangkat umroh nih. Iya. Gimana treatment kepada jamaah? Nah, Masya Allah nih. Jadi kalau dibilang treatment ke jamaah sebenarnya sama kayak treatment bukan umroh gitu Ustaz. Tapi alhamdulillahnya ya itulah kuasa Allah gitu ya Ustaz ya. Ane selalu mengatakan semua atas izin Allah karena memang kita nggak ada yang hebat. Dan Ane pribadi juga Ane menganggap diri Ane setiap perjalanan itu selalu Ane brief ke para jamaah, kepada para peserta juga selalu minta pertolongan sama Allah kayak gitu. Karena boleh jadi setiap perjalanan itu pasti akan ada cerita, pasti akan ada hal-hal yang memang mungkin krusial atau kesulitan atau emang lancar, itu semua atas izin Allah gitu. Jadi lagi-lagi balik lagi ya kalau treatmentnya sendiri sih Ane mengikuti partnya waktu itu Ane minta arahan. Jadi sebelum berangkat Ane bilang banget sama timnya Farhan sama jadi travelnya Hanania Ustaz, Ane sebutin aja wasilahnya beliau, mudah-mudahan selalu dijaga sama Allah gitu kan. Semua sama timnya juga ya gitu. Jadi pada saat itu Ane selalu minta arahan dulu. Bahkan Ane minta kontak mutawifnya, Ane minta buka Zoom dulu biar lebih detail. Jadi Ane berasa ketika Ane ke jalan itu Ane ngerasain gitu penjelasan dari mereka. Gitu Ane punya visualisasi terkait tentang program yang akan antum jalanin begitu. Betul. Nah ternyata itu works pada saat pas praktek di lapangan. Kayak gitu. Jadi seolah-olah pas ke jamaah Ane nggak mengakui Ane itu orang perdana. Gitu ya. Dan jamaah nggak tahu kalau antum perdana bawa jamaah. Nggak tahu, satupun jamaah tuh nggak ada yang tahu pada saat itu Ustaz. Kalau antum tuh leader perdana gitu. Masya Allah. Dan nggak ngaku sama sekali. Sampai sekarang nggak ya. Jadi pada saat itu ada yang lucu, jamaah tuh selalu menyikapi gini, apa namanya? Oh Mas Arif, wah enak banget Mas Arif mah pasti berangkat umroh udah berkali-kali gitu ya. Udah hafal banget jalannya ke sini. Oh Masya Allah, alhamdulillah bun, kayak gitu aja. Allah, tapi kan kita nggak bilang gitu Ustaz. Iya betul. Saya baru perdana Bun gitu ya. Kalau dibilang kayak gitu orang panik juga, shock juga kan. Kayak pilot Ustaz. Kita perjalanan perdana gitu. Iya orang baru pertama kali bawa pesawat nih. Makanya. Alhamdulillah jadi ya itu pertolongan Allah lah. Nah pas perjalanan pertama itu ternyata dari keberangkatan, dari perjalanan di sana itu nggak tahu gimana ceritanya. Jadi Ana dapat kabar juga dari timnya Farhan, dari Farhan juga itu rata-rata jamaah itu langsung apresiasi ke kantor katanya. Alhamdulillah nih perjalanannya bagus, stylenya bagus, oke, mutawifnya juga oke gitu. Alhamdulillah juga Ane dapat mutawif langsung klop banget Ustaz. Masya Allah. Gitu, Masya Allah. Jadi emang Sahli namanya. Dan sekarang Sahli jadi TL juga di Hanania. Oh, Masya Allah. Iya, jadi tadinya dia studi di sono, sekarang udah jadi TL. Dan Masya Allah, kita langsung klop aja. Tiba-tiba. Tapi emang Ane udah niatin, ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan. Kayak gitu. Benar. Yang seperti itu nggak ada di Mulia Holiday. Artinya ketika antum kan memberikan masukan kepada calon jamaah ini bahwa ini perjalanan ibadah sehingga tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar seperti yang diharapkan. Di situ ada ujian, di situ ada ini, nggak perlu kesabaran. Apakah pesan ini juga antum sampaikan kepada klien antum di Mulia Holiday? Selalu Ane bawa. Sama juga begitu ya? Sama. Jadi konsep itu sebenarnya memang Ane bawa dari pribadi Ane, seperti dari personal. Karena pada saat begitu ya boleh dikatakan belajar untuk memperbaiki diri. Itu yang Anda lakukan adalah Anda mencoba setiap Anda melakukan sesuatu mudah-mudahan Allah ridho dan ada keberkahan di dalamnya. Oh begitu ya. Jadi walaupun tripnya itu bukan perjalanan umroh tetap sama. Iya. Untuk jadi TL ada SOP-nya?
Ada. Gimana SOP-nya yang antum berlakukan untuk diri antum sendiri? Iya, jadi sebenarnya ya ada beberapa teman juga sebenarnya kayak teman-teman tour leader atau teman-teman travel owner travel juga waktu itu pada nanya gitu kan ya. Dan kebetulan pada saat pas Ane berangkat umroh perdana yang bareng sama Hanania ini, kebetulan itu ada beberapa emang Ane orangnya agak vokal kayak gitu Ustaz. Jadi begitu pas Ane pulang, Farhan cerita, Bang, apa aja advice yang buat kami perbaikin. Gitu. Masya Allah. Akhirnya di situ, Ane ditungguin Ustaz di airport. Itu pulang jam 12, kita duduk bareng jam 12 malam. Iya. Terus ditungguin sama beliau, sama timnya juga sampai jam 2, jam udah pulang, kita jam 12 sampai jam 2 kita ngobrol. Di pelataran, benar-benar duduk di bawah gitu selonjoran. Ane inget banget gitu kan. Terus beliau minta advice apa aja. Nah, Ane kasih masukan gitu. Ada beberapa part yang misalnya kayak tentang ngantar koper, terus bagaimana kinerja TL, terus gitu bagaimana kiat-kiat tim di lapangan itu harusnya seperti apa, bagaimana kayak gitu. Karena yang poin terpenting itu pada saat perjalanan itu Amir adalah tour leader. Oke, gitu. Betul. Ya, jadi bersama-nama sesuai dengan namanya tour leader. Iya. Pemimpin tour kan itu kan Amir Safar gitu. Betul. Nah. Jadi disitulah Anda mengarahkan kalau yang dulu-dulu katanya umroh itu yang Anda tahu, yang Anda pahami gitu ya Ustaz. Itu katanya harus ikutin mutawifnya. Gitu. Makanya ada juga yang tour leader katanya ngerasa jadi jamaah kayak gitu kan. Banyaklah kabar-kabar seperti itu ya. Atau dia nggak paham dengan dunia tour leader, dijadiin tour leader saat itu yang penting dia pegangin jamaah terus diberangkatin gratis tapi nggak dibayar kayak gitu. Akhirnya kan nggak sempurna, nggak maksimal gitu amanahnya kayak gitu. Nah, di Ana pribadi Ana nggak bisa kayak gitu. Ana jelaskan ke teman-teman owner travel termasuk juga waktu itu ke Farhan, dan alhamdulillah kita klop juga gitu. Farhan pun juga sepakat kayak gitu, sepakat untuk perihal itu. Ya tour leader itu kan berangkat kan emang amanahnya dia kerja, gitu, bukan diumrohkan, gitu. Kalaupun ibaratnya ada nilai umroh, ada bisa ibadah, ya alhamdulillah itu emang rezeki dari Allah, kayak gitu. Makanya Ana pun juga begitu setiap manasik, Ana jelasin ke para jamaah. Nilai wajib Ana tuh sebenarnya adalah amanah menjaga para tamu Allah ini, ayah bunda sekalian, kayak gitu. Jadi gimana caranya menemani ayah bunda sekalian untuk bisa benar-benar ibadah maksimal. Masya Allah. Tapi ketika ada yang kurang, nanti saya punya pertanggungjawaban sama Allah, dan saya takut hal itu terjadi buat saya, kayak gitu. Masya Allah. Dan itu pun juga termasuk bukan hanya umroh saja. Makanya ketika ibaratnya Ane bawa peserta-peserta tur yang bukan umroh gitu itu Ane bawakan juga seperti itu. Gitu. Biar apa? Biar misalnya contoh gitu kan, kita non alkohol gitu, kandungan tur kita nggak ada mengandung alkohol ya, nggak ada mengandung bikini ya kayak gitu. Karena memang nanti Anda juga punya tanggung jawab sama Allah. Betul. Gitu. Untuk menjadi fasilitator untuk itu. Dan kita pernah menolak itu juga di perusahaan yang tadinya udah mau MOU, udah mau tanda tangan, ada nilainya lumayan fantastis, ratusan juta, tapi Anda tolak karena pas di endingnya dia bilang dia ada selebrasi wine. Lah dari awal kita udah oke gitu kan, dia udah tahu, kita udah informasikan. Tiba-tiba di endingnya nanti tolong ada selebrasi wine ya, gitu. Terus saya bilang, loh Pak, kemarin kita kan udah jelaskan kami enggak, Terus, oh iya sekalian aja gitu. Bapak kalau untuk yang ini pesannya langsung pihak hotel aja, nggak lewat dari kami gitu kan. Tapi nggak mau dia. Terus gitu kita sepakat saat itu, berarti nggak rezeki nih Mas, nggak jadi lanjut ya? Ya nggak apa-apa Pak. Terus ya Mas, sampai dibilang kayak gini, ya Mas, terlalu jauh kalau mikirin dosa, kata dia. Begitu ya? Iya, digitukan sama klien. Terlalu jauh kalau mikirin dosa. Iya. Mikir halal sama aja. Saya takut dosanya Pak. Dia bilang gitu. Terus dia jawab kayak gitu, saya jawab lagi kayak gini. Iya Pak, justru itu. Saya mikirkan dosa buat diri saya gitu. Kalau Bapak nggak mikirkan, silakan. Tapi saya mikirkan dosa saya, dosa tim saya. Tak bilang kayak gitu. Dan boleh jadi juga nggak ada keberkahan nanti saya mencari rezeki ini. Kita bilang kayak gitu. Antum nggak nyesel nolak itu? Alhamdulillah nggak Ustaz. Diganti nggak? Alhamdulillah langsung diganti sama Allah. Diganti oleh Allah SWT. Nah, nanti udah proyek-proyek lainnya nih. Iya. Dan malah konsep, prinsip yang antum pegang itu tidak mengurangi rezeki dari Allah SWT, tidak mengurangi datangnya klien kepada sama antum. Sekali tidak mengurangi Ustaz. Masya Allah, banyak pelajaran berharga dari perjalanan antum ini hari. Masya Allah. Dan itu
insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua ikhtiar yang antum jalani, dan juga memberkahi semua yang menjadi peluang, yang membukakan peluang untuk antum untuk bisa masuk ke dunia umrah ini. Ya teman-teman dari Hanania, Farhan, hafizahullah, itu insya Allah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara investasi terbaik yang Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang itu meninggal dunia, yang membuat dia tetap berlanjut amal ibadahnya, di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Ya kan? Betul. Ilmu bermanfaat memang secara spesifik lebih utama adalah memang ilmu agama, mengenalkan akan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membuat seseorang itu Islam dan imannya menjadi lebih baik. Tapi ketika juga seseorang memberikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, yang membuat baik kehidupan dunianya, membuat dia menjadi lebih baik, apalagi bukan cuma kehidupan dunianya, membuat dia lebih kenal kepada Baitullah, berulang-ulang datang ke sana, mendapatkan suasana yang luar biasa, suasana keislaman dan keimanan yang lebih, membuat membalik kondisi hatinya, kondisi kehidupannya, kondisi rumah tangganya dan keluarganya. Itu adalah ilmu bermanfaat yang terbesar yang Allah yang bisa kita tularkan kepada orang lain. Ya, jadi antum pun sendiri ketika ada teman-teman yang ingin belajar dari ilmu antum, ya, sadari, yakini rizki itu tidak akan tertukar, rizki itu tidak bisa direbut, ya, rizki itu tidak bisa diambil, ya, sesuatu itu kita hanya cuma menjalani prosesnya, kita hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan untuk masing-masing kita. Ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita mengambil banyak ibrah pelajaran dari perjalanan seorang master TL. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.